mungkin memuliakan jabatannya, memuliakan dewa-dewanya, tetapi tidak memuliakan Allah Israel di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi itu semua adalah agar Allah menerima kemuliaan yang memang menjadi haknya. Jadi kita bisa lihat di sini a purpose beyond salvation, ya. Apa sih sebetulnya tujuan misi? Ya. Kalau kita berbicara misi, kita berbicara pekabaran Injil, kita berbicara pemuritan, kita menjadi pemimpin-pemimpin kelompok kecil, PKTB. Untuk apa? Ya. Tentunya supaya kampus bisa dijangkau, supaya sekolah bisa dijangkau. Kita mengabarkan pekabaran Injil supaya gereja semakin banyak jemaatnya, ya, supaya orang diselamatkan semakin banyak. Itu betul, betul. Ya. Itu tidak salah. Tetapi dari bagian ini kita melihat bahwa the most important thing is how we can bring more and more and more and more glory due to Him, yang memang menjadi haknya, dan bukan hak siapapun, bukan hak kita semua, tetapi hak Allah, dan hanya Dia saja yang berhak dimuliakan, dimuliakan sebesar-besarnya dengan segala talenta, kemampuan, profesi, panggilan, uang, dan apapun yang sudah anugerahkan kepada kita, termasuk tentunya seluruh hidup kita. Jadi kita memuridkan, kita mengerjakan misi supaya apa? Bukan semata-mata supaya kampus dijangkau, bukan semata-mata supaya sekolah dijangkau, bukan supaya perkantas ada di mana-mana, termasuk di Kamboja, di Myanmar, dan di tempat-tempat lain. Bukan. Tetapi yang utama adalah supaya Allah menerima kemuliaannya. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan di bagian Mazmur pasal 96 ini, di situ kita bisa membaca ayat 8 dan ayat 9. Bangsa-bangsa yang diajak untuk memuji Allah, untuk memuliakan Allah, itu mesti membawa persembahan dan kekudusan, ya. Jadi kalau kita membaca ayat 8 dan ayat 9, di situ mereka didorong untuk membawa persembahan, dan mereka juga harus memuji Allah dalam kekudusan di ayat yang ke-9. Slide sorry, saya lihat sini. Ya, boleh slide-nya dikeluarkan lagi. Ini. Jadi untuk menyatakan kita harus membawa persembahan, ya, dan kita harus memuji dengan kekudusan, ya. Persembahan apa yang Allah inginkan? Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah a living sacrifice, ya. Diri kita lah, tubuh kita lah, seluruh hidup kita lah, bukan cuma sekedar uang, bukan cuma sekedar talenta, tapi tentunya Allah meminta pengorbanannya adalah seluruh hidup kita, ya. Dan tentunya kalau kita juga harus menyembah Allah dalam kekudusan, tentunya kita perlu hidup dalam kekudusan. Tidak mungkin kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kita bisa menyembah Allah yang kudus, ya. Jadi menjadi kudus, hidup dalam kekudusan, tidak bisa lepas daripada penyembahan kita kepada Allah. Hanya orang-orang yang menyembah Allah akan hidup dalam kekudusan, ya. Kalau kita tidak betul-betul menyembah Allah yang kudus, kalau kita menyembah yang lain, pasti kita juga tidak akan menjadi kudus, karena yang kudus itu cuma Allah saja. Dan kemudian kita bisa lanjutkan di ayat-ayat selanjutnya. Ternyata menyatakan kemuliaan Allah bukan cuma sekedar membutuhkan persembahan dan hidup dalam kekudusan, ya. Melainkan kalau kita membaca ayat-ayat di bawahnya, kita pun juga harus menyatakan kemuliaan Allah di dalam kebenaran, keadilan, dan kesetiaan. Dan itu artinya apa? Itu artinya kita harus berjuang menyatakan kebenaran, keadilan, kesetiaan Allah di dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang pendidikan, baik itu bidang hukum, baik itu bidang ekonomi, politik, lingkungan, dan seterusnya, ya. Allah harus mendapat kemuliaan yang menjadi haknya, dan Allah harusnya dimuliakan bukan hanya di gereja,
Tetapi di mana-mana Allah satu-satunya yang layak menerima segala kemuliaan. Itu sebabnya kenapa di dalam camp ini teman-teman nanti akan menikmati begitu banyak kapita selekta yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menemukan panggilan kita secara lebih tepat lagi, supaya akhirnya kita bisa menyatakan kemuliaan Allah melalui panggilan sesuai bidang kita masing-masing. Dan yang berikutnya, ternyata menyatakan kemuliaan Allah itu sangat eksklusif. Mengapa demikian? Karena di ayat 45 ya, ayat 4 dan 5 itu berarti menyatakan bahwa ilah bangsa-bangsa lain itu adalah hampa. Menyatakan kemuliaan Allah artinya kita mengakui hanya Allah di dalam Kristus yang benar, dan di luar itu there is no God. Ya. Semua yang lain bukan Allah, semua yang lain hampa. Ya. Jadi menyatakan kemuliaan Allah itu berarti menolak segala yang lain. Tidak mungkin kita menyatakan kemuliaan Allah tapi kita masih merangkul dewa-dewa sesembahan yang lain. Allah tidak bisa diduakan. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ya. Itu sebab itu artinya juga menyatakan kemuliaan Allah. Kalau kita harus menyembah hanya satu Allah saja, maka itu artinya kalau kita menyatakan kemuliaan Allah yang bersifat eksklusif itu artinya kita juga bergantung penuh hanya kepada satu Allah itu saja. For better or for worse, apapun kondisi kita, entah kondisi kita baik atau tidak baik, celaka atau tidak celaka, miskin atau kaya, gagal atau berhasil, tidak ada Allah yang lain yang layak untuk disembah. Hanya Dia yang layak untuk mendapat kemuliaan. Seperti yang dikatakan oleh Ayub kepada istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Karena yang buruk itu pun sebetulnya baik untuk kita. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya mengajak kita membaca dari Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9. Saya mengajak Bapak Ibu, kakak-kakak dan saudara-saudara sekalian, teman-teman, mari kita membuka Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9 ya. Mari kita baca bersama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Iya. Ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Kenapa? Ayat ini adalah ayat yang menegaskan bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan di dalam pemuritan, di dalam misi, di dalam pekabaran Injil, tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena segala suku, segala kaum, segala bahasa akan berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba dan akan memuji-muji Allah. Jadi yang memuji ini nanti bukan cuma orang Batak, bukan cuma orang-orang Chinese, bukan cuma orang Jawa, bukan cuma orang Minahasa, bukan cuma orang Toraja, bukan cuma orang Kupang, bukan cuma orang Dayak. Saya mau menyebut Papua agak ragu-ragu gitu ya.
Karena proses Islamisasi di Papua itu sangat gencar luar biasa. Saya tidak tahu 10-20 tahun lagi apa kita bisa mengklaim bahwa Papua adalah salah satu suku Kristen, salah satu kantong Kristen, ataukah sudah menjadi kantong yang lain, kantong yang bocor. Itu perjuangan yang belum selesai yang harus kita lakukan bersama-sama, ya. Jadi ini adalah penggenapan misi Allah. Wahyu pasal 7 ayat 9 memberikan kepada kita satu kekuatan, satu keyakinan, apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, tidak akan pernah sia-sia, karena setiap suku, setiap kaum, setiap bahasa akan ada perwakilannya berdiri di hadapan tahta dan di hadapan tahta anak domba itu, dan mereka akan memberikan pujian, hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Ini adalah penggenapan misi, ya. John Piper di dalam bukunya Let the Nation Be Glad, ya. Ini saya agak modifikasi gitu ya. Oh, di situ tidak keluar ya, di sini keluar soalnya. Nah itu ya. Saya tambahi discipleship. Sebetulnya itu John Piper tidak mengatakan discipleship, tapi saya tambahi, ya. Mission or discipleship exists because worship does not. Artinya apa? Kita melakukan penginjilan, kita mengerjakan misi, kita melakukan pemuritan. Kenapa? Because worship does not exist. Artinya apa? Masih begitu banyak orang yang harusnya memberikan pujian, hormat dan kemuliaan bagi Allah. Mereka sedang menyembah ilah-ilah yang hampa itu, sehingga hidup mereka pun menjadi hampa karena mereka menyembah ilah-ilah yang hampa. Jadi kenapa kita mengerjakan misi? Kenapa kita melakukan penginjilan pemuritan? Kenapa ada camp nasional mahasiswa? Kenapa ada perkantas? Because worship still does not exist. Masih banyak orang, masih banyak siswa-mahasiswa, masih banyak alumni yang belum mengenal Kristus, ataupun bahkan ada yang mengenal Kristus pun belum betul-betul hidupnya memuliakan Allah. Ketika Kristus datang kedua kalinya nanti, misi pekabaran Injil, pemuritan will end. There will be no more mission. There will be no more discipleship. There will be no more evangelization. Tidak akan ada lagi. Kenapa? Karena semuanya yang tidak menyembah mengalami kematian yang kedua di dalam api, dan yang menyembah, mereka menyembah Allah dari kekal sampai kekal. Misi itu tidak kekal, penginjilan tidak kekal, pemuritan tidak kekal. Apa yang kekal? Penyembahan kepada Allah, memuliakan Allah, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Itu akan kekal sampai kekal, karena Allah yang mulia, Allah yang agung, itu juga kekal. Dan itu sebabnya kenapa John Piper mengatakan worship is the fuel and goal of mission. Jadi tujuan kita melakukan misi penginjilan pemuritan bukan supaya segala bangsa percaya, bukan cuma itu, tapi worship, memberikan pujian kemuliaan kepada Allah, itu adalah bahan bakar bagi pemuritan, bagi penginjilan, bagi misi. Dan itulah yang menjadi goal bagi pekabaran Injil, bagi penginjilan, bagi pemuritan, dan bagi misi. Jadi refleksinya bagi kita semua, sebelum saya tutup pemberitaan firman ini, apa yang menjadi motivasi utama kita selama ini melayani Tuhan? Baik sebagai pengurus mungkin di kampus,
Mungkin ada di sini kakak-kakak TPS atau mungkin staf siswa, ya, mungkin melayani di sekolah-sekolah, ya, sebagai pengurus, baik di pelayanan mahasiswa, siswa, atau mungkin juga ada yang melayani di alumni. Apa sebetulnya yang menjadi bahan bakar kita, yang menggerakkan kita, yang menjadi goal kita apa? Dan apa yang paling kita kejar di dunia ini? Apakah kemuliaan Allah? Ataukah kemuliaan diri kita sendiri? Ataukah kemuliaan PMK kita sendiri? Ataukah kemuliaan perkantas di kota kita sendiri? Ataukah kemuliaan Allah yang sedang kita perjuangkan dan upayakan? Mari kita berdoa kepada Allah. Mari kita minta kepada Allah agar melalui Kemnas ini kita makin mengerti apa panggilan Allah bagi kita. Di dalam bidang apa kita akan bisa memberikan kemuliaan yang maksimal, yang sebesar-besarnya, yang memang menjadi hak Allah, supaya kita tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup kita, supaya kita hidup memuliakan Allah. Karena hidup memuliakan Allah, itulah hidup yang berarti, yang akan membawa kita kepada kekekalan itu. Selamat mengikuti Kemnas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya minta dengan hormat Bangkita Bangsa Gala untuk boleh tutup dalam doa, ya. Mari kita berdiri. Mari kita berpegangan tangan, tidak putus. Kita minta supaya seperti tema ini, kita semua dipanggil untuk kemuliaan berkarya bagi Republik, ya. Kita berpegangan tangan, tidak jadi soal dari wilayah yang paling jauh, paling dekat, ya. Beberapa hari yang lalu saya sangat diberkati dari Sang Teduh, mungkin juga kalian dari renungan harian mungkin, ya. Di sana dikatakan bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan aku mengubah, tetapi dengan Rohku, not by power or might, but by my Spirit. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita minta Roh Allah membangun kita semua. Tema ini sangat baik, dipanggil untuk kemuliaannya. Ekstrim sekali temanya. Siapakah kita yang dipanggil? Untuk apa kita? Berdoa untuk nanti KKR kondisi prima, kita akan melihat betapa agungnya rencana Allah bagi kita semua. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa, sebagaimana dikatakan oleh hamba-Mu yang baru saja kami dengar. Semua aktivitas kami di sekolah, di kampus, di kantor sebagai alumni, bukan sekedar melepaskan orang dari kebinasaan, dari hidup kesia-siaan, menikmati hidup kekal, meskipun itu sangat penting. Tetapi yang pertama dan terutama adalah supaya kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Tuhan telah menciptakan dunia untuk kemuliaan. Demikianlah Nabi Yesaya dalam penglihatan yang sangat menggetarkan itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Dengan takut dan gentar, menyadari ketidaklayakan kami masing-masing, kami berseru kepadamu supaya tema ini menggenap, membentuk masing-masing kami melekat erat denganmu,
sehingga kami tidak punya ambisi lain selama kami hidup selain hidup untuk kemuliaan-Mu. Apapun kondisi kami, entah kami miskin atau kaya, entah kami di desa atau di kota, entah kami punya gelar atau tidak, berkuasa tinggi atau biasa, biarlah semua yang kami miliki secara penuh boleh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Allah Tritunggal yang begitu mengasihi kami. Jadikanlah kami ya Tuhan Yesus bukti nyata dari dahsyatnya karya penebusan-Mu, bahwa kami yang tadinya berdosa dan diperbudak oleh dosa, hidup bagi kedagingan dan berakhir pada kebinasaan. Kami hanya hidup untuk satu visi, misi, yaitu hidup menggenapkan kemuliaan-Mu ketika kerajaan-Mu dinyatakan di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pelayanan bukan sekedar aktivitas, bukan sekedar suka tidak suka pada saat yang pendek. Di hadapan kami berbagai